Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rani Destia Putri dari Agroeko Teknologi kelas N dengan NIM belakang 058. Saya di sini akan menanggapi terkait isu amandemen yang kelima. Sebelumnya, dilihat dari sejarahnya, bangsa Indonesia sebenarnya telah memiliki konstitusi sejak pra-kemerdekaan, yaitu pada masa pendudukan tentara Jepang. Konstitusi yang pertama yaitu Hukum Dasar yang disahkan oleh BPUPKI, yang kemudian pada tanggal 18 Agustus 1945, yaitu 1 hari setelah pernyataan kemerdekaan, BPKI membentuk Undang-Undang Dasar yang diberi nama Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 atau biasa kita kenal dengan UUD 45. Pada tahun 1949, UUD 45 diganti dengan Konstitusi RIS, dan 1 tahun kemudian diganti oleh Undang-Undang Sementara pada tahun 1950. Beberapa tahun kemudian, UUDS itu diganti oleh UUD 45 melalui keputusan Presiden yang dikenal dengan Dekret Presiden pada tanggal 5 Juli 1959. Dengan demikian, Konstitusi Indonesia yang berlaku hingga sekarang yaitu Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 yang diamandemen pada tahun 1999 hingga sekarang ini. Salah satunya yaitu tuntutan reformasi 1998 dengan adanya perubahan amandemen terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, kesepakatan untuk tidak mengubah pembukaan Undang-Undang Dasar tahun 1945. Lalu, bagaimana terkait dengan isu-isu amandemen yang kelima ini? Sebelumnya, apa tujuan dari adanya amandemen? Nah, amandemen di sini bertujuan untuk mengatur mekanisme penyelenggaraan ketatanegaraan yang terkait dengan hubungan antar kekuasaan lembaga eksekutif, legislatif, dan yudikatif secara berimbang. Atau dengan kata lain, terdapat hubungan checks and balance antara ketiga lembaga tersebut. Bahkan bukan hanya check and balance antara lembaga negara, melainkan juga antara warga negara dengan lembaga negara. Lalu bagaimana tentang isu amandemen kelima? Menurut saya kurang tepat pada situasi pandemi sekarang ini. Karena itu realistis, rakyat sedang menghadapi kesusahan. Banyak rakyat yang sedang berjuang melawan COVID-19. Belum lagi banyak sekali yang berjuang bertahan hidup di tengah himpitan ekonomi yang menurun. Dalam situasi pandemik sekarang ini, banyak hal yang jauh lebih baik daripada perubahan amandemen kelima. Amandemen Konstitusi menambahkan 1 ayat pasal 3 tentang kewenangan MPR membuat dan menetapkan PPHN. Urgensi amandemen terbatas pokok-pokok haluan negara, yaitu PPHN, untuk kesinambungan pembangunan, yang dimana PPHN tertuang dalam dokumen hukum bagi penyelenggaraan pembangunan nasional yang berbasis kedaulatan rakyat. Daripada membahas amandemen Undang-Undang Dasar 1945, lebih baik jika saat ini pemerintah menyiapkan roadmap jangka panjang dalam menangani COVID-19. Karena kita pahami salus populis suprema leg esto, keselamatan rakyat merupakan bagian terpenting karena kita merupakan negara demokrasi. Jadi tidak ada yang lebih penting daripada kesejahteraan rakyat di negara ini. Anggota DPR Komisi 3 telah mengatakan bahwa peta jalan jangka panjang Indonesia dalam menangani COVID-19 ini sangat diperlukan agar kebijakan dalam pandemi ini jelas. Jadi, amandemen harus disesuaikan dengan situasi atau keadaan sebuah negara. Ketika suatu negara mengalami kegentingan, yaitu sekarang ini dalam masa pandemi, sebaiknya pemerintah tidak mengusulkan melakukan amandemen yang kelima, karena kita berfokus kepada kepentingan kesejahteraan masyarakat khususnya di bidang ekonomi di masa pandemi sekarang ini. Lalu, apakah amandemen ini mendukung dan menjadi kepentingan bersama khususnya kepentingan rakyat di situasi pandemi saat ini? Karena ketika rakyat sejahtera, maka yang dilakukan pemerintah itu benar. Namun, sebaliknya, jika pemerintah mengadakan upgrading atau melakukan amandemen lagi, maka di sisi lain rakyat yang belum sejahtera, disitulah terjadi gejolak atau ketidaksetujuan antara amandemen dengan keadaan rakyat di negara ini.
Sekian dari tanggapan isu amandemen kelima saya. Bila ada kurang lebihnya, saya mohon maaf sebesar-besarnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.